Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pengukuran kinerja. Apa itu pengukuran kinerja? Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses untuk mengkuantifikasi efisiensi dan efektivitas dari suatu tindakan yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja adalah bagian dari analisa terhadap proses untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Menurut pandangan tradisional, pengukuran kinerja adalah memonitor kinerja bisnis dan mendiagnosa penyebab dari masalah. Fungsi utama dari pengukuran kinerja adalah untuk mengontrol operasi dalam organisasi. Nah, berikutnya pengertian pengukuran kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yuwono tahun 2002, definisi pengukuran kinerja adalah proses pencatatan dan pengukuran pelaksanaan pencapaian misi lewat hasil yang diperlihatkan berupa proses, produk, atau jasa. Menurut Bambang Wahyudi tahun 2002, pengukuran kinerja juga diartikan sebagai ilustrasi sistematis mengenai kelebihan dan kekurangan individu atau kelompok. Menurut Henry Simamora tahun 2004, pengukuran kinerja yaitu mekanisme yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk memberikan penilaian pada kinerja seorang karyawan. Sedangkan menurut Mahmudi tahun 2010, pengukuran kinerja ialah proses evaluasi kemajuan pekerjaan pada pencapaian tujuan dan target yang sudah diputuskan, meliputi informasi mengenai ketepatan, pemakaian sumber daya, dan penghasilan mutu barang atau jasa, serta kesetaraan antara kinerja dengan sasaran, juga keefektifan tindakan dalam menggapai tujuan. Nah, itu definisi pengukuran kinerja menurut para ahli. Selanjutnya, ciri pengukuran kinerja menurut Garpers tahun 2005. Ciri yang pertama yaitu pengeluaran biaya tak lebih besar dibanding manfaat yang akan diterima perusahaan. Yang kedua, biasanya dilakukan sebagai tindakan awal dari balance scorecard, yaitu metode pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan atau organisasi dengan mengukurnya dari 4 sudut pandang, yaitu dari finansial, konsumen, metode bisnis intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Ciri yang berikutnya yaitu berkaitan langsung dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ciri selanjutnya yaitu sederhana dan menghasilkan data yang mudah dimengerti dan digunakan untuk pelaporan. Selanjutnya dilakukan menyeluruh. Bisa dipakai untuk menentukan sasaran yang nantinya bisa membuat kinerja di kemudian hari meningkat. Data yang dihasilkan bisa dipercaya ketika digunakan. Mengikutsertakan individu yang ada dalam program balance scorecard. Dan selanjutnya berpusat pada aktivitas pembenaran dan peningkatan.
Nah, itu ciri pengukuran kinerja menurut Garpers. Selanjutnya, tujuan pengukuran kinerja. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi proses atau area yang perlu ditingkatkan. Memberikan gambaran perkembangan dari waktu ke waktu yang disebut tren kinerja. Membandingkan tingkat kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Tujuan berikutnya, menilai apakah proyek peningkatan yang dimulai atau yang telah selesai memang benar-benar atau akan membawa hasil. Mengevaluasi alat peningkatan yang harus digunakan di masa depan. Selanjutnya, manfaat pengukuran kinerja. Manfaat yang pertama yaitu menelaah kinerja pada kemauan konsumen sehingga perusahaan menjadi lebih dekat dengan konsumen dan membuat semua individu yang terlibat dalam perusahaan berupaya membuat konsumen merasa puas. Manfaat yang kedua, mendorong karyawan untuk memberikan pelayanan gelang rantai pelanggan dan distributor intern. Selanjutnya, mengenali beragam inefisiensi dan juga mengupayakan inefisiensi tersebut berkurang. Menciptakan target yang strategis lebih nyata sehingga proses pembelajaran perusahaan atau organisasi bisa dipercepat. Dan menciptakan kesepakatan untuk membuat perubahan perilaku dengan memberikan penghargaan. Syarat pengukuran kinerja menurut Mutia tahun 2009. Syarat yang pertama, agar tidak ada kesalahan penafsiran, maka harus adanya spesifik dan transparan. Yang kedua, dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Syarat yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan. Selanjutnya, mesti berfungsi menyatakan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, benefit, dan juga impact, serta mekanisme. Luas dan peka dengan adanya implementasi yang mengalami perubahan. Dan yang terakhir, harus efektif, maksudnya data didapatkan, diproses, dianalisa dengan dana yang ada dengan mudah. Selanjutnya, syarat pengukuran kinerja menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, syarat yang pertama yaitu berdasarkan pada setiap kegiatan dan ciri perusahaan tersebut sesuai pandangan konsumen. Yang kedua, pengulasan semua kegiatan dengan menggunakan ukuran kinerja berdasarkan validasi pelanggan. Selanjutnya, sama dengan semua aspek kinerja kegiatan yang memberikan pengaruh pada konsumen sehingga melahirkan penilaian yang penting. Dan yang terakhir, memberikan feedback untuk membantu semua elemen perusahaan mengenali permasalahan yang kemungkinan dilakukan pembenahan.